Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen, Bapak Dr. Andes Warsam MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan-Karyawati Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen, dan tidak lupa siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen dari kelas 10 sampai kelas 12 yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara peringatan hari lahir Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya fid dunya hatta al-akhirah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, perkenankanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa patah kata tentang syukur. Apa sih itu syukur? Syukur adalah penggunaan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, baik melalui pendengaran, penglihatan, hati, maupun yang lainnya dengan tujuan penciptanya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa bernafas, bisa berjalan, bisa makan, bisa minum, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita sudah pasti tidak mampu menghitungnya karena sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan apabila kalian menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa nikmat yang Allah berikan sangatlah banyak, sehingga tidak ada seorang pun makhluk yang dapat menghitung nikmatnya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku kepadanya. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa bersyukur merupakan kewajiban, keharusan bagi setiap umat manusia, khususnya umat Islam, agar mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena dengan kita bersyukur, maka Allah akan selalu menambahkan nikmat kepada kita tanpa dikurangi ataupun kita merasa kekurangan. Tapi berbeda jika kita mengkufuri nikmatnya, jika kita tidak pernah bersyukur, maka Allah akan menurunkan azabnya kepada kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, bersyukur itu tidak hanya untuk hal-hal yang menggembirakan saja, tetapi juga untuk hal-hal yang menurut kita buruk, karena yang menurut kita buruk belum tentu menurut Allah itu yang buruk. Bisa jadi yang menurut kita buruk adalah yang terbaik bagi kita. Misalnya sebagai contoh, kita diberi musibah sakit, maka kita itu jangan melihat sisi negatifnya saja, tetapi kita juga harus melihat sisi positifnya, yaitu kita harus bersyukur karena dengan adanya sakit yang menimpa kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan itu dapat menjadikan kita lebih dekat kepada Allah dan melatih kesabaran kita. Selain itu, ini adalah ujian yang kebanyakan dirasakan oleh para pelajar, khususnya siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen.
yaitu kelas 10 dan kelas 11 yang banyak sekali mendapatkan tugas yang menurut mereka adalah itu akibat dari daring. Dan bagi yang kelas 12 banyak sekali ujian-ujian praktek, ujian madrasah, dan masih banyak tugas-tugas yang lainnya. Itu juga jangan dipandang dari sisi negatifnya saja, tetapi juga dipandang dari sisi positifnya. Dari kita mendapatkan tugas, dari kita mengerjakan tugas, maka itu dapat melatih otak kita untuk berpikir, dapat mengasah otak kita sehingga otak kita itu tidak bodoh. Ya bukan bodoh, maksudnya tidak tumpul. Dan dengan adanya tugas itu juga melatih kita untuk disiplin, untuk bertanggung jawab, berpikir logis dan rasional. Nah, kita sebagai pelajar maka sudah sepantasnya kita bersyukur dengan semuanya itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, bersyukur itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan lisan. Ini merupakan cara yang paling mudah karena hanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selain dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bisa juga kita lakukan dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu tidak perlu yang panjang, yang diperlukan adalah istiqomah. Karena dalam kitab Muhtasarul Hadis dijelaskan bahwa sebaik-baik zikir adalah zikir yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi sedikitnya zikir itu tidak masalah, yang penting adalah istiqomah. Misalnya setiap setelah sholat kita berzikir mengucapkan alhamdulillah 3 kali, itu lebih baik daripada kita berzikir, itu zikir alhamdulillahirabbil alamin 3 kali itu dilakukan secara istiqomah setiap habis sholat, itu lebih baik daripada berzikir alhamdulillahirabbil alamin 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah 33 kali, tetapi itu tidak istiqomah. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan anggota badan. Kita diberi tangan yang sempurna, diberi tubuh yang sempurna, kaki yang sempurna, maka gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Misalnya kita gunakan kaki kita untuk berjalan menuju ke masjid untuk beribadah kepada Allah, berjalan menuju madrasah untuk menuntut ilmu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian cara yang ketiga yaitu bersyukur dengan menggunakan hati. Setiap orang pasti memiliki hati, bukan? Nah, bersyukur dengan hati itu bisa dilakukan ketika kita meyakini bahwa nikmat yang kita dapatkan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati bisa dilakukan dengan menghayati pemberian-pemberian Allah dan menghayati kekuasaan-kekuasaan Allah. Oleh karena itu kita wajib mensyukuri semua nikmat Allah, dari yang kecil sekalipun sampai yang besar sekalipun, semua harus disyukuri tanpa terkecuali. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Hal ini perlu disyukuri karena kita masih diberikan umur panjang hingga saat ini, dan insya Allah kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Amin amin Allahumma amin. Bersyukur pada bulan suci Ramadan karena umur yang diberikan, karena kita diberikan umur yang panjang, bisa dilakukan dengan memanfaatkan sisa umur kita untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif, untuk beribadah kepada Allah, melakukan kebajikan, menjalankan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu, saya berharap kita semua dapat berusaha untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan, kapanpun dan dimanapun. Hadirin hadirat rahimakumullah, sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan hal-hal yang positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin
وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقديرنا بها من جميع الحاجات، وتظاهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وقلبا خاشعا وعمرا طويلا مباركا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من السخط والنار. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. اللهم أعني على ذكرك وشرك وحسن عبادتك. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من أهل الذكر ومن أهل الفكر ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل الجنة. اللهم اجعلنا صبورا، واجعلنا شكورا، واجعلنا في عينا سخيرا، وفي أعين الناس كبيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم بلغنا رمضان، وسلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. بقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.